Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk jamaah-Mu, lawatan-Mu, untuk hal-hal yang baru di dalam pikiran perasaan kami. Engkau menempatkan marifat-Mu di dalam pikiran hati kami, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih benar lagi. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat, luar biasa, ajaib. Hari-hari ini kami semakin mengenal Engkau, semakin mendalami Engkau. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi. Terima kasih untuk segala perkara yang boleh terjadi. Terpujilah nama Tuhan, ya Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menasihati kami, mengingatkan kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus, berbicaralah dan sampaikan isi hati. Kami selalu ada di dalam pikiran-Mu. Itu sebabnya kami selalu rindu bersama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, di dalam nama Yesus berkat firman-Mu kami terima dan kami sambut dengan hati yang gembira dan penuh kasih. Di dalam nama Yesus kita siap diberkati Tuhan berkata. Amin. Haleluya, 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 amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Elohim Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan dua hal yang sangat berbeda, tetapi mudah-mudahan itu bisa sampai selesai. Nah, kenapa saya diminta menyampaikan dua hal? Tadinya cuma satu, tapi tiba-tiba tadi ketika kita menyembah, Tuhan berbicara. Jadi begini Bapak Ibu, kita sepakat ya bahwa di akhir zaman ini, hari-hari ini, kejahatan semakin marak, betul? Ya, itu ada ayat firman-Nya dan itu jelas. Mari kita buka dulu Alkitab kita di Matius supaya kita jangan tidak tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat. Ya, dikatakan di dalam Matius 24, demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi dikatakan di situ ayat 12, makin bertambahnya kedurhakaan. Kalau kita lihat perikopnya berjudul apa? Permulaan penderitaan. Jadi ini tentang akhir zaman. Dikatakan di situ makin bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini Bapak Ibu harus melihat sekarang di sekitar kita. Kejahatan itu dibuat oleh siapa? Oleh iblis, ya. Jadi Bapak Ibu lihat sekitar kita, lihat kehidupan kita, bahwa kita sekarang sedang di dalam masa-masa berat. Kalau kita menyadari ini, bahwa kita di dalam masa-masa berat, Bapak Ibu sekalian jangan sampai tidak mengerti. Itu penting. Jangan sampai tidak paham. Artinya begini, Bapak Ibu dan kita semua, di dalam keberatan hidup ini, di dalam kesesakan hidup ini, itu ada satu oknum yang sangat jahat, yang dia sudah disebutkan dari awal permulaan, bapa segala dusta, si pendakwa, si jahat, yang dia hidupnya hanya untuk membuat manusia ciptaan Allah, yang dia ingin manusia ciptaan Allah itu tidak sukses, tidak berhasil, gagal di dalam segala imannya. Jadi Bapak Ibu sekarang perhatikan di situ bahwa apapun yang berada di sekitar kita ini, saat ini yang tidak nyaman, tidak baik-baik saja, yang gelap, ya, Indonesia gelap katanya begitu, itu ada peran si jahat. Dan si jahat itu berperan melalui orang-orang yang menjadi kaki tangannya, antek-anteknya. Paham ya? Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat, oh presiden ini kelihatannya baik tetapi jahat. Itu ada iblis di situ. Oh menteri ini kelihatannya baik kok jahat, kok korupsi. Ada iblis di situ. Oh pendeta ini kelihatannya bagus, khotbahnya baik, tapi kok ternyata
jahat ya, kok selingkuh ya, kok melakukan KDRT ya. Ada iblis di balik itu. Oh, ini ada jemaat yang kelihatannya rukun-rukun saja keluarganya. Ternyata, mohon maaf, cerai. Ada iblis. Jadi Bapak Ibu sekarang harus mengerti betul bahwa ini pun nggak cukup. Bahkan alam sekitar pun dibuat kita menderita. Seperti hari-hari ini kita mengalami panas. Betul nggak? Panasnya bukan main, luar biasa. Sampai orang tuh nggak bisa tidur karena kepanasan. Saya lagi membayangkan bagaimana orang-orang sakit atau orang-orang yang tidak punya AC. Yang pakai kipas. Satu nggak cukup. 2, 3, 4 tuh ada videonya kan. Kipasnya banyak sekali. Tapi tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Udara. Dan perhatikan, itu semua ada peran si jahat. Kalau sekarang kita melihat banyak perusahaan-perusahaan pada bangkrut. Peran si jahat. Kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang pada menganggur. Peran si jahat. Semakin berat. Hidup semakin berat. Manusia bertambah banyak, bukannya bertambah baik, malah semakin jahat. Itu ada si jahat di balik itu. Nah, udah sampai situ ya? Paham ya? Paham. Nah, sekarang coba lihat penderitaan kita masing-masing. Kita nggak punya uang, ya kan? Kalaupun punya uang sedikit, kok ya ada aja problem-problem baru. Misalnya, sudah dapat uang, wah ini udah kita hitung nih. Sebulan ini saya mau bayar utang, mau beresin listrik, mau beresin air, misalnya begitu. Tiba-tiba, begitu uangnya dapat, ada masalah baru. Motor rusak lah, pintu jebol lah, yang ini belum selesai, yang ini tambah. Betul tidak? Sering kita begitu kan? Itu pekerjaan siapa? Si jahat. Udah kita itu berdoa, kita bersyukur, terima kasih Tuhan kau memberikan berkat untuk menyelesaikan masalah-masalahku. Ada aja masalah baru. Nah, kita harus mengerti di sini, maka kita harus meminta hikmat sama Tuhan. Nanti saya akan bawa saudara, ya kita semua untuk minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku marifat, berikan aku pengertian. Karena begini, saya pun nggak lepas dari masalah. Ya ada saja masalah-masalah baru yang di luar nalar gitu. Apalagi yang batuan ya, batuan wah paling sering dibocor oleh iblis. Karena dia tahu batuan paling kejar begitu. Karena kalau pemimpinnya jatuh, selesai semuanya. Nah, sampai pada saat saya tuh udah nggak bisa lagi. Karena nih, saya lihat, wah udah nggak, seperti tidak kuat. Lalu saya bilang gini, Bapak, aku nggak peduli ini masalah begini-begini. Yang penting kau ada. Kau ada. Karena kalau kau ada, aman semuanya. Yang gelap terang, yang sakit pulih, nggak berasa sakit. Yang nggak enak, perasaan jadi enak. Karena ada engkau. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasakan kalau ada hadirat Tuhan, kita lupa sama penderitaannya. Betul nggak? Kalau ada hadirat Tuhan, kita lupa pada penderitaan. Karena itulah saya bilang, Bapak, saya lagi nyuci piring nih. Nggak peduli. Apapun masalahnya. Kalau Tuhan ada, sudah cukup. Saya nggak sebut Tuhan. Bapak ada, sudah cukup bagiku. Tiba-tiba, muncullah ayat ini. Mari kita buka ya. Saya minta saudara juga seperti ini nanti. Kita buka di 1 Samuel. Ayo, siapa di antara kita yang punya masalah gerutu, mengeluh melulu? Ya kan? Gerutu dan mengeluh kan bagian daripada manusia, no? Kedagingan manusia. Padahal sudah dijaga-jaga, jangan sampai ini ada aja. Nah, mari kita lihat ya. 1 Samuel ayat 8. Ya, demikianlah firman Tuhan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Lihat ini. Di ayat ini, perhatikan.
Elkana, suami daripada Hana, sedang berdiri sebagai bapa, sebagai Tuhan. Dia bilang, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa kamu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Karena Hana merindukan anak laki-laki. Untuk menutupi malu, untuk menutupi penderitaan, untuk menutupi aib. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia akan malu karena nggak punya keturunan. Padahal dia istri yang sah. Nah, Penina madunya menggocoh dia karena dia mandul. Sementara Penina punya anak. Tetapi Elkana bertindak sebagai Tuhan. Lihat, dia ngomong begini. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku, ya, saudara bayangkan kalau aku di situ dikatakan, saudara artikan Bapa, Tuhan. Bukankah aku Tuhan lebih berharga bagimu daripada segala kesusahanmu? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Itu yang saya mau katakan sama saudara. Mulai hari ini, berkatalah seperti itu kepada Tuhan. Saya tidak peduli dengan masalah ini, dengan utang-utang saya, dengan persoalan saya tidak bisa tangani, yang semuanya uncontrollable, yang semuanya membuat saya stres, membuat saya pusing. Saya tidak mau, yang penting kalau Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di depan saya. Aku merasakan surga, semua sakitku, penatku, letihku hilang. Tuhan, aku mau Engkau ada. Tuhan, datanglah. Mau seperti itu? Saudara tahu nggak? Kenapa saya punya inspirasi seperti ini? Karena setiap kali saya berdoa, saya merasa kuat. Karena mengalami itu hadirat membuat saya lupa terhadap segala masalah saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, begitu sajalah terus setiap hari ada hadirat-Mu. Aku akan tenang, bodoh amat dengan pusing-pusing masalah ini. Ayo, mulai sekarang, lebih banyak beriman seperti ini. Bayangkan ya, bayangkan. Saudara yang sakit tiba-tiba nggak sakit. Itu dalam doamu, bayangkan kau seperti itu. Bayangkan kau nggak punya uang, bayangkan kau punya utang. Utangmu lunas, selesai sama Tuhan, beres itu, nggak ngerti bagaimana caranya. Jangan berpikir seolah-olah kau akan membereskan masalahmu. Nggak bisa. Yang bisa membereskan masalah kita cuma satu, Tuhan. Dia akan memberikan kau hikmat, dia akan memberikan kau pengertian. Bagaimana kau menyelesaikannya? Tetapi engkau harus pertama-tama dan utama, harus minta Tuhan bersamamu setiap waktu. Suatu ketika, seseorang, ya kan? Dia seorang Muslim. Orang ini sangat rajin berdoa, ya menurut agamanya. Rajin berdoa, rajin sembahyang. Tidak pernah tidak sembahyang. 5 waktu dia melakukannya. Dan selalu di penghujung doanya dia minta, Tuhan, tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang lurus. Ya kan? Shiratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Dia berdoa seperti itu. Nah, tiba-tiba ketika dia pulang kantor, lagi di motornya, dia sampai di rumah, dia punya pinggang, punggung begitu, seperti ada yang mukul. Dan itu begitu sakit dan dia kaget. Ini siapa yang mukul? Nggak ada orang. Tiba-tiba sakitnya setengah mati. Memang betul-betul dia mau mati pada saat itu. Bahkan dia bilang dia seperti mau pingsan, dia nggak kuat. Untung motornya sudah dia standarkan. Dia udah standar, dia udah. Dia angkat kakinya, dia pelan-pelan, dia berjalan seperti merangkak begitu. Sampailah dia di pintunya. Ditolong sama istri dan anaknya. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa bekerja, dia tidak berbulan-bulan, dia lumpuh. Tidak tahu sebab-sebabnya. Tapi saya tahu. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Nah, masa? Ya kan? Tiba-tiba ada yang mukul, nggak ada orang lain. Siapa lagi kalau bukan si jahat itu? Tapi karena dia orang yang tulus, selalu kusuk berdoa dan minta,
jalan yang lurus. Sampai akhirnya dia putus asa dengan penyakitnya. Dia bilang, Tuhan, udah deh aku mau mati aja, gak kuat. Kasihan istri dan anak-anakku, gak kerja, gak punya pendapatan, hidup makin susah. Udah berbulan-bulan nih, di puncak daripada stresnya. Lalu dia bilang apa? Aku minta Tuhan ambil nyawa. Nah, ketika dia berkata begitu, tiba-tiba, ini Tuhan Yesus nih, datang, blek. Tahu nggak? Tuhan Yesus datang. Dia bilang, saya nggak tahu ini siapa gitu. Tapi ketika dia datang, itu semua rasa sakit saya tidak ada lagi. Dia nggak merasakan sakitnya sama sekali. Dia nggak merasakan stres, dia nggak merasakan depresi, dia nggak merasakan ketakutan, kekecewaan. Semua perasaan-perasaan jiwani itu hilang. Jiwani hilang, perasaan-perasaan jiwani hilang, perasaan-perasaan tubuh sakit juga hilang. Dia seperti mengalami surga, tapi dia nggak tahu ini siapa. Tiba-tiba datang blek dalam sinar kemuliaan dan gemilau begitu. Nah, tapi hebatnya nih, coba bayangkan. Ketika dia habis ngomong begitu, dia mau mati. Sebenarnya dia mau ke kamar mandi karena dia pingin, mohon maaf, buang air kecil. Tahu nggak? Ini dahsyat, saya tuh nggak habis pikir. Tuhan Yesus yang dia bersifat roh, pada saat dia datang, tiba-tiba dia bersifat daging. Tahu nggak? Ini orang, si muslim ini, digendong. Digendong, dibawa ke kamar mandi. Dan dia bilang, selama ada itu Tuhan, selama ada itu Isa Al-Masih, dia sebut buat itu, saya nggak pernah sakit, saya nggak merasakan apa-apa. Dia digendong, dan waktu dia pipis nggak sakit, punggungnya nggak, dia bisa berdiri, dia nggak merasa dia lumpuh. Digendong ke kamar mandi. Sudah selesai pun, dia digendong lagi ke tempat tidurnya. Wah, luar biasa. Begitu Tuhan nggak ada, hilang, sakit maning, sakit lagi, sakitnya minta ampun. Waduh, mulai takut lagi. Nah, ini sudah lihat ya, Tuhan itu adalah betul-betul seperti yang kita nyanyikan tadi. Engkau Allah yang perkasa. Betul-betul tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan. Sakit penyakit lenyap. Sakit penyakit, rasa-rasa kecewa, rasa-rasa pedih, perih. Saudara sering kan rasa pedih kan? Kita ngeluh kan karena pedih toh. Perasaan-perasaan kita tuh ngaco gitu ya. Ngawur gitu, berantakan gitu. Nah, begitu Tuhan ada, itu rasa itu hilang semua. Makanya saya mengatakan kepada saudara begini, kalau engkau tidak mengalami hadirat Tuhan, akan sangat sulit bagimu, seperti yang dikatakan oleh Elkana kepada Hana. Bukankah aku lebih penting daripada 10 laki-laki? Itu Hana nggak ngeh, karena dia masih mementingkan egonya, perasaannya. Nggak peduli, aku tetap mau punya anak. Gitu, ngerti gak? Aku mau punya anak. Aku mau punya anak laki-laki. Bodoh amat, engkau suamiku, nggak peduli, aku mau punya anak laki-laki. Nah, saudara begitu sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, bukankah aku lebih penting daripada semua masalahmu? Iya Tuhan, tapi kan saya masih hidup. Oleh karena saya masih hidup, Tuhan selesaikan masalah saya. Amin. Harus begitu. Saudara harus punya keberanian untuk menantang Tuhan dengan imanmu, karena kau mengasihi Dia. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Alkitab berkata, Bapakmu di dunia ini saja minta telur, roti, ikan, tidak mungkin kalau dikasih kalajengking. Betul nggak? Bapakmu loh. Jadi ini Bapak kita di surga lebih dari itu. Maka engkau harus berani bicara sama Dia. Sebagai manusia, engkau bicara seperti kita ngobrol dengan manusia juga, karena Dia kan firman yang menjadi manusia. Amin. Kita ngobrol aja. Betul Tuhan, kalau engkau ada, semua masalahku hilang. Tetapi aku hidup. Tapi kalau kau lagi
nggak ada hadiratmu, masalah itu ada lagi. Nah, tolong kasih saya masalah ini selesai. Berikan hikmat, marifatmu. Bagaimana menyelesaikannya? Ngerti saudara? Ngerti nggak nih? Ini masalah iman loh. Iman keyakinan bahwa kita berpikir Tuhan kita itu baik, sangat baik, super baik. Begitu. Jadi jangan berpikir begini. Ya, jangan berpikir begini. Kalau saya kerja keras, saya pasti diberkati Tuhan. Kalau saya kalau saya cerdas, saya pasti diberkati Tuhan. Kalau saya, jangan pakai kalau. Karena kalau kau begitu, kau pasti kalah. Kalah sama orang yang lebih baik, pada orang yang lebih cerdas, pada orang yang lebih pintar. Betul tidak? Pada orang yang lebih pengalaman. Tetapi kalau kau bilang, Tuhan saya nggak peduli. Makanya Tuhan ada kan tolong saya. Engkau kan sudah bilang, engkau Allah yang baik, Bapa yang baik. Engkau pasti menyediakan apa yang saya butuhkan. Makanya keyakinan iman daripada Hana itu begitu kuat. Dia nggak peduli sampai dia nggak mau makan karena dia butuh kehadiran jawaban. Kehadiran jawaban doa. Saudara jangan sampai ditipu iblis ya. Jangan sampai ditipu iblis. Kita memang ingin ditipu iblis. Iblis memang ingin menipu kita. Maka kita harus punya paradigma yang benar. Jangan sampai pikiran iblis itu sama dengan pikiran kita. Tidak boleh. Kita harus punya pemikiran yang beda. Makanya kalau bicara, kalau saya kerja keras, kalau saya pintar, kalau saya bisa bahasa Inggris, kalau gitu kamu pasti kalah. Betul? Betul nggak? Iya. Jadi jangan begitu-begitu deh. Bilang aja, Tuhan saya nggak peduli. Tuhan pasti berkati saya. Karena Tuhan sudah bilang di Alkitab, aku mau minta itu terjadi. Kalau Bapak dunia saja kasih minta roti, minta ikan, pasti itu dikasih. Nggak mungkin ngasih batu atau kalajengking. Apalagi Bapak kan. Bapak kan lebih dari Bapakku sendiri. Jadi jangan beriman begitu ya. Kalau saya punya mobil, saya pasti kalau nge-grab lebih banyak duitnya daripada cuma naik motor. Ya nggak bisa. Itu terlalu aneh gitu loh. Karena kau kalah dengan kalau itu. Itu syarat kan. Jangan munculkan syarat. Itu akan menyusahkan hidupmu sendiri. Kalau saya bisa bahasa Inggris, kalau saya S2, pasti gaji saya lebih. Jangan begitu. Imanmu jangan pakai syarat. Betul tidak? Ini rusak nih dunia kita kalau pakai syarat. Kita pasti kalah. Sekarang kan begitu. Kalau dia S3, wah pasti nanti luar biasa dia jabatannya. Nggak bisa. Nggak usah dipandang begitu-begitu. Karena hikmah Allah lebih hebat dari orang pintar sedunia. Betul? Makanya saudara harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Ketika Hana diejek oleh Penina, itu dia udah memang hopeless. Kalau mandul gimana caranya? Udah nggak bisa lagi. Pasti nggak punya anak. Tapi dia ngotot. Bapak kan lebih daripada suamiku. Kalau suamiku bilang, bukankah aku lebih cukup daripada 10 laki? Bapakku lebih dari itu. Saya percaya pasti Bapak bisa berikan aku anak. Dan itu terjadi. Dan nangkep ya. Jadi nanti beriman, Bapak, aku nggak peduli dengan masalahnya. Aku mau kau ada di sini. Aku rasakan supaya aku tuh nggak takut, nggak cemas. Karena tiba-tiba rasa cemasku hilang. Karena Bapak ada. Aku butuh Bapak. Gitu. Ngomong gitu sama Tuhan. Karena dia Bapak kita, toh. Kita panggil dia Bapak. Bapak, aku ini anakmu. Masa nggak ditolong? Gitu dong ngomongnya. Amin? Tapi hilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Karena itu dosa. Betul? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan dunia yang jahat ini. Mari kita lihat di kitab Lukas ya. Lukas pasal 22. Ya, ini agak panjang, tapi saya ingin jelaskan lebih mantap sih. Ayat 54 sampai dengan 62. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamati-ngamatinya lalu berkata,
juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Yang mau saya sampaikan begini. Pengkhianatan asalnya dari siapa? Dari iblis. Iblis dari awal suka berkhianat. Dia ingin menduduki tata Allah. Makanya dia karakter itu ada terus sampai sekarang. Ketika Adam dan Hawa diberikan oleh Tuhan di Taman Eden ya, di Mesopotamia sana untuk dikelola, dia nggak senang Adam dan Hawa bahagia dan hidup dalam kebenaran. Nggak senang dia. Maka dia bilang, bukankah semua tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan ini tidak boleh kau makan? Dia balikin. Padahal Tuhan bilang boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan pohon kehidupan itu nggak boleh kau makan. Jadi dia berkhianat lalu dia balikkan firman Tuhan. Itulah ciri iblis. Dia membalikkan firman Tuhan. Kalau saudara sekarang melihat nih, atmosfer kita di dunia ini, banyak orang bersilat kata, banyak orang berkhianat, banyak orang memfitnah. Itu semua putar balik dan itu adalah pekerjaan iblis. Anak Tuhan nggak boleh begitu. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan. Pak, bagaimana Pak kalau ada tokoh terkenal Kristen, itu berarti dia dirasuk iblis. Dirasuk iblis. Ingat loh, waktu Yudas mau berkhianat, kita lihat ya, Lukas 22. Ya. Oh ini. Oh, dari tadi udah dilihat. Oke. Ayat yang ketiga ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Perhatikan, iblis masuk. Itu namanya kerasukan. Kerasukan iblis. Nah, anak Tuhan tuh nggak boleh sampai kerasukan. Jadi di sini kita bisa lihat, orang Kristen sekalipun bisa kerasukan iblis. Betul tidak? Orang Kristen. Karena orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Karena dia belum sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Betul tidak? Jadi kalau ada namanya Kristen, lalu dia melakukan fitnah yang keji, lalu dia melakukan tipu muslihat, lalu itu bisa jadi. Jadi jangan kau tertipu, jangan Bapak Ibu tertipu, saudara tertipu, bahwa karena nama Kristen, maka dia tidak boleh kerasukan iblis. Siapa bilang? Karena Yudas bersama-sama dengan Yesus, akhirnya kerasukan iblis. Kita lihat lagi. Ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat. Simon pun juga akan dirasuk oleh iblis. Tetapi dia selamat karena pertama, aku telah berdoa untuk Yesus yang mendoakan pada saat itu Simon Petrus. Dan Tuhan bilang, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya Simon Petrus juga berdoa. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya,
Ini ketika Yesus masih ada di bumi. Nah, sekarang Tuhan sudah tidak ada. Apakah Tuhan masih berdoa buat kita? Halo? Tuhan sudah tidak ada, apakah Tuhan masih berdoa buat kita? Halo? Nah, mulai bimbang kan? Karena ada pengajaran bilang, Tuhan duduk di sebelah tata kanan Allah, dan dia berdoa buat kita, bersama buat kita. Saya bilang itu salah. Itu salah. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya di kayu salib. Kalau ini kan belum terjadi penebusan. Jadi Tuhan tidak lagi berdoa. Karena kalau Tuhan masih berdoa sampai hari ini, tidak ada anak Tuhan yang sengsara. Betul tidak? Tidak ada anak Tuhan yang khianat. Betul tidak? Tidak ada anak Tuhan yang sedeng-sedeng. Yang kurang. Betul tidak? Sekarang kan banyak yang sedeng-sedeng sama kurang kan? Jadi nggak mungkin lah kuasa Tuhan itu yang hebat itu terjadi. Jadi Tuhan tidak bersyafaat. Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang disuruh bersyafaat sekarang kita. Dan Roh Allah membantu kita mengungkapkan segala sesuatu yang tidak tersingkapkan, terungkapkan dalam hati kita. Itulah Roh Allah. Dia akan menolong kita bersyafaat. Nah, Petrus itu waktu disuruh Tuhan berdoa buat saudara-saudaranya, dia berdoa nggak sih buat Yudas? Nggak tahu, kan nggak ada ayatnya. Tapi kita anggaplah dia berdoa, betul? Dia berdoa buat Yudas. Tetapi dasar Yudas memang sudah, kenapa Yudas sampai tidak mau bertobat? Kenapa Yudas tidak mau bertobat? Yudas tidak mau bertobat karena dia mata duitan. Dia menyerahkan Yesus seharga berapa? Berapa? Berapa dinar? 30? 20? 30? Ini yang benar yang mana sih? 30, 20, 30, 20. Yang benar yang mana? Anak-anak Tuhan aja berantem di sini. Berapa? 30. Betul nggak Yudas Iskariot mata duitan? Dari mana? Itu kan cuma baru satu kasus, 30 dinar. Dari mana kita tahu dia mata duitan? Apa? Minyak narwas dia apain? Ayo. Terus kenapa? Iya, begini ceritanya. Yudas itu adalah bendahara pelayanannya Yesus dan muridmu. Dia bendahara. Dia suka mencuri uang persembahan yang dikelola dia. Betul tidak? Dan itu memang karakter mata duitan. Memang dasarnya dia tidak mau bertobat. Saya yakin pasti Petrus mendoakan. Mendoakan. Nah, ketika dia sudah dirasuk iblis, kenapa dia bisa dirasuk iblis? Karena tidak ada pertobatan. Sementara Petrus baru mau dimasuki. Jadi begini loh. Jadi ini begini. Burung di udara terbang. Betul tidak? Terbang di atas kepala kita. Betul? Boleh nggak burung udara nginep atau bertengger di kepala kita? Boleh nggak? Secara normal kan tidak boleh, betul tidak? Karena kepala kita bukan pohon, betul tidak? Iya kan? Burung hinggap di pohon. Nah, itu juga iblis. Iblis itu ada di udara, betul tidak? Kalau dia hinggap di kita, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi janganlah kita itu memancing-mancing, bermain-main dengan dosa. Anak Tuhan ini aneh. Udah dibilang, tubuhmu bait Allah. Jangan rokok, jangan minum. Merokok juga, minum juga. Padahal Tuhan bilang apa? Barang siapa membinasakan bait Allah,
maka dia akan binasakan. Saya pernah ngomong gini sama anak-anak saya juga pada kakaknya istri saya. Saya bilang, Kak, berhentilah merokok. Tubuhmu ini baik Allah. Dia tahu firmannya, dia sebutlah. Bukankah tubuhmu baik Allah? Wah, saya bilang, kok dia lebih jago tapi kok seolah-olah agak, kalau bahasa Jawanya, ngenyek. Tahu ngenyek nggak? Ngejek gitu. Nah, kemarin istri saya bilang, dia kena stroke. Ya saya geli lah. Kau mengejek Tuhan, kau mengejek firman Tuhan. Kau udah tahu kebenaran. Saya bilang di depan dia, Tuhan akan membinasakan tubuhmu. Dia ngejek. Wah, dia tahu semua. Sekarang dia stroke. Kena gejala stroke. Ya saya ketawa lah. Karena saya bela Tuhan. Kau jangan gak sopan sama firman Tuhan. Amin? Jangan main-main sama firman Tuhan. Sekiranya engkau memang hebat, tunjukkan di mana hebatmu. Kau kan manusia. Maka Tuhan bilang, engkau membinasakan bait Allah, maka aku akan membinasakan engkau. Betul tidak? Itu kan firman Tuhan. Makanya saya heran. Banyak sekarang orang-orang menganggap enteng firman Tuhan. Hati-hati. Nah, ini Yudas juga begitu. Sudah diperingati sama Tuhan dalam pengajaran. Masih ada nyolong bendahara sebagai pengelola uang. Maka ketika dia dikasih 30 dinar, wah, dia udah hebat banget. Nah, di sini kita lihat ya perbedaannya, ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ketika Petrus menyangkal Tuhan. Ini saya juga heran ya. Kok bisa ya Tuhan memandang Petrus? Ini kan kumpulan dia lagi di sidang. Betul tidak? Ketika Tuhan lagi di sidang, di sekitar Tuhan itu kan pasti banyak orang-orang Yahudi yang menghujat dia dan memfitnah dia dan berkerumun, menutupi. Sebab saya yakin Petrus pasti berada di belakang dan tidak berani tampil di tengah-tengah kerumunan orang karena dia juga takut sebagai seorang pengikut sebagai pengikut Yesus. Jadi dia dibelah. Nah, bayangkan, ini ada kumpulan orang-orang mengelilingi Yesus di sidang. Tiba-tiba, ketika ayam berkokok, bisa loh pandangan Tuhan itu tembus kepada Petrus yang ada di belakang dan bersembunyi ngumpet-ngumpet melihat sidang itu. Betul? Itu keren gak? Saya mikirin gitu. Tuhan mandang Tuhan mandang Petrus. Dia gak menghakimi matanya. Tapi penuhkah? Wow, itu keren banget. Pengkhianatan dibalas dengan pandangan penuh kasih. Wow. Dan itu saya, kalau itu ada sebuah film ya, mungkin lagi berkerumun gitu, itu tiba-tiba orang-orang itu menyingkir, tersibak, lalu pandangan Yesus, ke Petrus yang sedang duduk jongkok di tengah api unggun perapian itu. Lalu Petrus nangis. Kok ya bisa mata mereka berdua saling berpandangan? Itu keren banget itu. Itu kalau dibikin filmnya, animasinya keren banget. Saya baca ini tergetar sampai saya nangis. Inilah kasih Tuhan. Seberapa engkau berkhianat, seberapa engkau mengecewakan. Tapi kalau kau punya Roh Kudus, kau punya hati Tuhan, kau tidak akan bisa menjual Tuhan. Betul tidak? Kau tidak akan bisa. Maka saya bilang waktu saya lagi mencuci itu, gak peduli Tuhan. Persoalan banyak, ini itu belum selesai, banyak sekali pergumulan. Gak peduli. Tapi kalau Tuhan ada, Bapak ada, aku tenang, aman, damai. Maka Tuhan ada terus dong. Ada terus. Jangan pernah pergi. Ada terus bersamaku supaya aku kuat. Karena hari-hari ini kan jahat Tuhan. Betul tidak? Ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang, maka aku gak mau lepaskan Tuhan. Maka waktu Elkanah ngomong sama istrinya, bukankah aku lebih berharga daripada seluruh? Nah itu maksudnya Tuhan begini, bukankah aku bapakmu, lebih berharga daripada semua masalahmu, lebih berharga dari semua kesulitanmu, lebih berharga dari semua utang-utangmu? Maka andalkanlah aku, carilah aku.
Berserulah kepadaku, jangan lepaskan aku. Itu Tuhan mau ngomong sama kita. Nah, ketika Petrus memandang Yesus dan Yesus memandang Petrus, itu keren banget itu hati Tuhan. Masalahnya kita ini begini, kita lihat yuk. Di masih pasal 22 ayat 45. Kita ini kayak gini. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena nah, itu kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak problema, semakin banyak persoalan, bukannya kita berdoa, malah kita tertidur karena kita sedih. Saking sedihnya nggak bisa berdoa. Kita seperti ini. Maka jangan sampai kita nggak mau berdoa. Itu penting, Bapak Ibu. Jangan mau kita saking sedihnya nggak mau berdoa. Kan banyak nih kita nih, kalau lagi sedih, lari ke minuman lah, lari ke rokok lah, lari ke narkoba lah, lari. Untuk menghilangkan duka cita. Ini sehingga tidak berdoa. Nggak boleh. Lawan itu, harus ada keinginan yang kuat. Harus ada keinginan yang kuat. Harus punya. Kalau nggak punya, repot. Pak Pendeta, bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kemauan yang kuat untuk berdoa. Walaupun susahnya kayak apa. Berikan aku kekuatan untuk mau berdoa. Saudara, kalau kita berdoa, saudara tinggal butuh kemauan saja. Karena waktu kita banyak. Saudara di kantor bisa ke WC, ke kamar, mandi. Betul nggak? Itu kan kayak di WC sini kan bagus. Kunci, jegrek. Duduk di situ, tutup itunya. Klosetnya. Duduk saudara. Ngomong sama Tuhan. Sampai saudara puas. Udah puas, buka, kletek. Kembalikan lagi klosetnya. Jangan ditutup terus, nanti dikira ada isinya. Tutup. Itu lagi. Lalu saudara bisa di jalan. Bahasa roh. Saudara bisa. Dimanapun. Berdoa bahasa roh. Ngomong sama Tuhan. Bukankah kita suka ngomong sendiri? Betul tidak? Oh enggak ya? Beda memang. Agak lain tempat ini. Kalau saya suka ngomong sendiri. Ngomong sama Tuhan. Bukan ngomong sendiri ya. Ngomong sama Tuhan maksud saya. Mikir sama Tuhan. Agak lain memang kalian. Kalian ini memang agak lain. Beda kalian. Ngomong sama Tuhan sendiri. Saya suka tanya, ini kenapa sih Tuhan begini? Kok tiba-tiba? Nih, misalnya nih, lagi punya duit nih gini-gini, tukang bengkel, Pak, kirim duit dong Pak, bayar sewa mobil, Volvo Bapak, padahal udah ini duit buat bayar utang, dia minta duit lagi, ya sudah, kirim lagi enak-enak, tiba-tiba AC panas, kenapa lah ini dunia ini nggak selesai, AC panas, ini utang belum selesai, AC panas. Terpaksa lah kan, duit ini ada untuk bayar servis AC mobil. Saudara, dunia ini memang penuh dengan kejutan. Kalau kita nggak siap-siap, terkejut-kejut kita. Tapi jangan berhenti untuk berdoa. Ngomong sama Tuhan. Jangan lari ke sana, lari kemari, nongkrong sana, nongkrong sini, minum sana, minum sini, rokok sana, rokok sini. Ya nggak? Berdoa. Karena sering kali kita bertemu orang berduka cita, malas berdoa. Lebih baik bobo. Jadi, ketika Petrus berkhianat, Tuhan mengasihi. Kita sering nggak berkhianat? Kenapa kau tak angkat tanganmu? Kalau sering. Janganlah Pak Pendeta, itu kan dosa. Iya, makanya ngaku saja dosamu. Iya kan? Supaya engkau seperti anak kecil, tahu nggak? Anak kecil. Siapa di sini yang belum sikat gigi? Kalau di sekolah tuh, saya ibu guru. Yang nggak ngangkat, tapi anak kecil jujur. Kenapa sih kalian kok gengsi ya? Agak lain ngomong kalian. Duduk lagi. Mari berdiri.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian bilang sama Tuhan, Tuhan, kami butuh Engkau. Bapak, Engkau asal Engkau ada, masalah kami selesai. Bilang gitu, masalah saya selesai, utang saya selesai, penyakit saya selesai, semuanya. Karena kalau ada Bapak, semuanya sehat, pulih, normal, wajar, dan saya bahagia. Sukacita dari surga turun. Saya ingin Tuhan mengalami Tuhan, hadirat Tuhan. Ngomong sama Tuhan, paksa dirimu untuk minta sama Tuhan hadir terus dalam hidupmu. Hadir itu penting, karena hadirnya Tuhan dalam hidup kita itu membuat kita kuat, damai, sejahtera, diperkaya, diberikan penghiburan. Bapa, teruslah hadir dalam hidupku. Berbicaralah dan bersemayamlah dalam hidupku. Engkau Bapakku yang baik, Engkau tidak mungkin memberikan aku ular dan kalajengking. Kau pasti memberikan yang kami butuhkan, yang aku butuhkan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus.
Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan, damai sejahtera daripadamu yang berlimpah-limpah turun atas hamba-hambamu, anak-anakmu di gerejamu ini. Terima kasih Bapa, Engkau hadirlah dalam hidup kami selama-lamanya sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Tuhan, kami butuh Engkau. Di segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, karena Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu supaya kami cakap menanggung segala masalah kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Roh Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, silakan memberi. Kita semua diberkati, amin. Amin. Mari lambaikan tangan orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua.